Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana sehat hari ini? Puji Tuhan, kalau kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berbakti, beribadah walaupun di rumah masing-masing. Sudah kurang lebihnya 1 tahun kita tidak bisa bertemu. Dan ketika kita hendak bertemu pada tanggal 21 ini, kita harus bertemu melalui udara, melalui internet. Sehingga inilah penampakan saya masih tetap sama dari tahun lalu hingga dengan hari ini. Ibu, bapak, dan saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama belajar memahami sebuah tema, tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Juga mengacu pada Matius 10 ayatnya yang ke-24 sampai 39. Matius 10, 24 sampai 39. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ngomong-ngomong tentang kebenaran Kristus, kebenaran yang seperti apa yang patut dan perlu kita nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari? Bukankah kalau kita mengingat sejak keterjatuhan manusia ke dalam dosa, kebenaran Allah atau kebenaran Kristus senantiasa dipertanyakan hingga sampai dengan hari ini. Ayo kita mengingat ulang. Bagaimana Allah di dalam perjanjian lama selalu disandingkan dengan dewa-dewa, raja-raja yang konon kabarnya begitu hebatnya. Allah dianggap seringkali melupakan umatnya, tidak memperhatikan, tidak mempedulikan, sehingga mereka meminta pertolongan kepada dewa-dewa yang ada di daerah itu. Kalau kita mengingat di dalam perjanjian baru, bukankah kealahan Yesus dan ajarannya juga menjadi penting yang diperdebatkan, selalu dipertanyakan? Lalu bagaimana dengan saat ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa kini cukup banyak kebenaran Kristus dipertanyakan. Beberapa yang saya catat muncul dalam YouTube akhir-akhir ini. Di sana ada banyak perbincangan, misalnya saja Yesus sebagai hakim karena orang Kristen tersangka. Tentu mereka juga memiliki dasar, karena pada akhirnya nanti Yesus akan datang kembali ke atas muka bumi menjadi hakim yang adil. Tetapi lalu dipertanyakan, oh ini orang-orang Kristen jadi terdakwa nih, banyak dosanya ini. Coba kalau ditimbang pasti masuk neraka. Gitu. Ada lagi Yesus durhaka kepada orang tuanya katanya. Mengapa yang seperti ini muncul? Tentu mereka juga melihat ketika Yesus berada di dalam sinagog, lalu Yesus mengajarkan sesuatu, lalu orang tuanya datang untuk menghampirinya. Ketika orang banyak mengatakan kepada Yesus, "Hei, ini orang tuamu." Lalu Yesus mengatakan bahwa orang tuaku, bahwa ayah ibuku, bahwa saudara-saudaraku adalah kalian semua. Sehingga dimengerti bahwa Yesus durhaka terhadap orang tuanya. Istri Allah katanya Santa Maria. Tentu melihat juga bagaimana malaikat Jibril datang menghampiri Maria untuk menjadi perantara hadirnya Allah ke atas muka bumi. Lalu Yesus adalah kekasih Maria dari Magdala. Melihat kedekatan Maria dengan Yesus, bahkan film Da Vinci Code hendak menggambarkan bagaimana Yesus kawin dengan Maria Magdalena. Mereka tinggal di lembah Himalaya, lalu akhirnya melahirkan seorang anak yang bernama Marta. Atau film yang lain, The Last Temptation,
Saat-saat terakhir, ketika Yesus berada di salib, Yesus turun dan bersenggama dengan Maria Magdalena. Orang Kristen konon kabarnya boleh berzina. Mengapa hal ini muncul? Karena Yesus memberikan pengampunan kepada perempuan yang berzina dan membiarkannya pergi begitu saja, tanpa mengingat bahwa Yesus mengasihinya dan mengatakan bahwa jangan kamu berbuat dosa lagi. Lalu ada lagi orang yang mengatakan Hagar bukan budak tetapi permaisuri raja. Pendeta dapat 11 pembantu perempuan dan boleh loh ditiduri. Belum lagi dengan pendeta kaya karena penekanan pada persepuluhan. Hal-hal yang seperti ini lalu kita bagaimana saudara sikapnya? Apakah kita akan membiarkan begitu saja? Ataukah kita harus menyerukan, menyatakan kebenaran Kristus di dalam kehidupan ini? Sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah menyatakan kebenaran Kristus itu mudah? Tidak. Tidak sama sekali. Bahkan kalau saya mengatakan nyawa taruhan bagi kita. Coba kita lihat. Apa yang terjadi dalam diri Daniel ketika itu? Ketika Daniel hendak menyatakan kebenaran Allah di dalam kehidupan bangsa Babil ketika itu, bukankah Daniel harus berhadapan dengan gua singa? Saat Sadrak Mesak Abednego menyatakan kebenaran Allah dan menggenggam kebenaran itu, perapian 7 kali lipat menjadi bagian dari kehidupannya. Menilik ke dalam perjanjian baru. Saat Petrus berhadap muka dengan mahkamah agama, menyatakan bahwa di atas muka bumi, di bawah kolong langit, tidak ada keselamatan lain kecuali di dalam Yesus Kristus. Perjalanan kehidupannya senantiasa tersendat dan akhirnya dia harus disalibkan secara terbalik. Melihat kehidupan Paulus, bukankah 13 surat Paulus ingin menyatakan dan mempertahankan kebenaran Kristus melalui ajaran-ajarannya? Apakah perjalanan kehidupannya lalu menjadi nyaman, menjadi enak, tertata dengan baik? Secara manusia tidak, saudara. Karena pada akhirnya dia harus dirajam sampai dengan kematiannya. Bukan hanya itu, saudara. Kalau kita melihat kekristenan pada awal mulanya, bukankah di Roma terjadi tragedi yang begitu menyakitkan bagi orang-orang Kristen? Karena orang-orang Kristen lalu dituduh menjadi pembakar kota Roma. Dia harus berhadapan dengan gladiator, berhadapan dengan singa-singa yang haus akan darah manusia. Dia harus berhadapan dengan petarung-petarung yang hebat. Secara manusiawi mereka harus mati secara percuma. Bukankah orang-orang di Malagasy juga menerima akibat dari mempertaruhkan kebenaran Kristus dalam hidupnya? Digantung, dibakar, dipancung. Dan kalau kita mencoba untuk mengingat ulang beberapa tahun yang lalu, bukankah ISIS mengejar-ngejar orang Kristen? Di beberapa pantai orang Kristen harus berjongkok, lalu akhirnya kepalanya kalau tidak dipenggal, dipancung, dia ditembak kepalanya. Sangat tragis dan menyakitkan. Dan saya hendak menyatakan tidak mudah menyatakan kebenaran pada mereka yang tidak mau menggunakan logikanya, bahkan kalau seseorang sudah diindoktrinasi atau dicuci otaknya.
Saudara-saudara, saat saya memberi jawab kenapa Tuhan Yesus menjadi manusia, saya berpikir sederhana kok. Saya mengatakan kalau iblis yang grade-nya saja di bawah Allah, atau bahkan saya mengatakan tidak memiliki kekuasaan apapun lah kalau dibandingkan dengan Allah. Tetapi bukankah iblis, setan, mampu menjelma menjadi apapun juga yang dia kehendaki? Apalagi Allah, saudara. Bukankah Allah itu pencipta langit bumi dengan segala isinya? Bukankah Allah itu maha kuasa? Allah bebas berkehendak untuk melakukan apa saja atas kehidupan dunia. Oleh karenanya, kalau hanya sekedar menjelma menjadi manusia, tentu Tuhan Allah tidak perlu dong bersenggama dengan Maria. Menjelma menjadi bayi Yesus berada di dalam kandungan Maria adalah sesuatu yang tidak sulit sama sekali. Gampangnya luar biasa. Gampangnya por, orang Jawa mengatakan. Tetapi toh kalau logika itu bisa jalan, tapi apa yang terjadi? Ungkapan mereka, kamu mengakui bahwa Allah sama dengan setan, sama dengan iblis. Mentok kan? Selesai. Saat ini saudara, kalau kita juga melihat fenomena, bukankah ada banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai mantan pastor, mantan pendeta, mantan suster, penginjil? Apakah orang-orang ini lalu juga mencoba cari tahu? Dia sempat melayani di mana, jemaatnya mana, apakah dia sekolah di sekolah tertentu? Ternyata tidak. Mereka percaya begitu saja tanpa logika. Saat penyebutan ayat atau nama Alkitab salah, sebagai misal ada seorang yang mengatakan, coba saudara buka Matius 40. Saudara-saudara yang ada di sini, kira-kira tahu enggak ya? Matius itu sampai pasal berapa? Sampai 40? Ya, kita lanjut. Ketika orang menyebutkan kitab Yesemiya, saat orang menyebutkan isi dari salah satu surat di dalam Roma dan salah, apakah mereka mencoba untuk mencari tahu? Oh, ternyata Matius itu hanya sampai 28. Berarti orang itu menipu dong. Oh, ternyata di dalam deretan nama-nama Alkitab, di dalam Alkitab Perjanjian Lama tidak pernah ada tulisan Yesemiya. Berarti orang itu bohong. Oh, ternyata di dalam Roma sekian ayat sekian, kata-kata itu tidak muncul, tetapi yang muncul adalah seperti ini. Artinya orang itu melomboni. Tetapi itu tidak pernah mereka lakukan. Lalu apakah dengan demikian kita akan membiarkan begitu saja? Tentu tidak. Karena bagaimanapun juga itu adalah tugas kita, saudara. Yang tadi dimuat di dalam Matius 10 ayatnya yang ke-24 sampai 39 yang sudah kita baca, kita dengar, kita simak bersama. Nampaknya memang kita berhadapan dengan Beelzebul, dengan pengikutnya, dengan kekuasaannya, dengan penganut-penganutnya. Tetapi bukankah di sana kita dikatakan, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan, dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Oleh karenanya kita harus terus maju. Dan bagian yang kedua dari ayat-ayat kita tadi, saat kita mengatakan mengasihi Yesus,
Itu artinya ada tugas yang harus kita kerjakan, walau nyawa sebagai taruhannya. Bukankah itu juga yang termaktub dalam ayat-ayat kita pada saat ini? Lalu apa yang mampu dan harus kita kerjakan untuk terus menyatakan kebenaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, saudara, kalau kita memang tidak mampu memberi penjelasan kepada mereka yang tidak menggunakan logika, tidak menggunakan akal budinya yang bebal itu, tentu kita masih memiliki doa yang berkuasa untuk memampukan saudara-saudara kita yang mengkanter semuanya itu. Biarlah orang-orang yang mengkanter ini diberi sehat, kuat, bisa melakukan tugas kewajibannya dengan baik. Yang kedua, saudara, kita harus terus berjuang supaya setiap tindakan, tutur kata, sikap hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi dunia. Ya, jadi orang Kristen ya jangan gampang berzina. Jadi pendeta jangan memikirkan 11 perempuan lalu bisa menidurinya. Atau jadi pendeta, jadi hamba Tuhan yang dipikirkan hanya duit. Supaya tidak jadi batu sandungan bagi banyak orang. Dan kita terus berharap tindakan, tutur kata, sikap hidup kita adalah cerminan tindakan, tutur kata, sikap hidup Kristus yang welas asih, yang mengampuni, yang memberi penguatan, yang tidak dendam terhadap sesamanya, yang menghiburkan, yang meneguhkan. Ada banyak. Yang ketiga, jangan pernah kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Karena bagaimanapun juga kita ini hanyalah sebuah debu, sebutir debu. Kita itu hanya diandaikan seperti rumput. Kita diumpamakan seperti uap yang sebentar saja sudah hilang. Kita tidak memiliki kekuatan apapun. Oleh karena andalkan Tuhan, andalkan Allah yang berkuasa atas alam semesta. Kita bertindak sesuai dengan porsi kita dan selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkehendak bebas atas kehidupan alam semesta ini. Dan yang terakhir, saudara, pertaruhkan hidup kita dalam kuasa tangannya. Melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Sadra, Mesa, Abednego, atau tokoh-tokoh Alkitab yang lain, juga Paulus. Kalau tahu Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, ayo kehidupan itu kita hidupi dengan berpelayanan, dengan menyerahkan, mempersembahkan kehidupan kita demi kemuliaan namanya. Tetapi kalau Allah berkehendak untuk kita tinggal di dalam keabadian, kita tetap tinggal diam di dalam Kristus Yesus. Yang sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Paulus, kematian adalah keuntungan. Oleh karenanya, jangan pernah jemu, jangan pernah lelah. Kita nikmati kehidupan pemberian Tuhan. Karena dengan jalan hidup kita dimampukan menyatakan kebenaran Kristus sampai Tuhan memanggil kita kembali. Dan kita akan terus berjuang sembari berharap perjuangan kita, perjuangan bersama dengan Allah. Tuhan memberkati saya dan saudara. Amin. Saat teduh untuk kita.